Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah di hadapan Tuhan, agar kehidupan kita senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, patut kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja yang senantiasa memelihara kehidupan kita, mendampingi kehidupan kita, terutama di tengah situasi COVID-19 yang belum berakhir. Namun di dalam suasana ini, kita tetap beribadah di hadapan Tuhan yang menandakan bahwa kita mengandalkan Tuhan. Iman kita sangat tertuju kepada Tuhan agar pengharapan kita tidak sia-sia. Disilahkan sidang jemaat berdiri. Mari satu hati kita sama mengangkat pujian. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya bahwa pertolongan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai dan memberkati ibadah ini. Amin. Disilakan duduk kembali. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan sebagaimana tertulis atau berdasarkan Mazmur 46 ayatnya yang kedua sampai dengan 4. Demikian firman-Nya. Allah itu bagi kita tempat perteduhan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloraknya. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita memasuki pelayanan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, dalam Kristus pengasih, karuniakanlah kami Roh Kudus yang memimpin kami mendalami segala kekayaan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup beriman kami. Berfirmanlah, kami siap untuk memberitakan dan mendengarkan. Amin.
Disilakan sidang jemaat berdiri, mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Amsal pasal 4 ayat 5 sampai 6. Demikian firman-Nya. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengan ayat 5 dan 6. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Disilakan sidang jemaat duduk kembali. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dari dalam pembacaan firman ini terangkat satu tema perenungan. Kiranya hikmat selalu besertamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dunia di mana kita tempati saat ini, atau di mana kita hidup dan beradaptasi di dalamnya, seringkali tidak menawarkan hikmat Tuhan. Oleh karena itu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus menghiasi kehidupannya dengan hikmat, dengan berhikmat. Bapak Ibu saudara-saudara, mengapa kita harus berhikmat di dalam dunia ini? Ya, kita harus berhikmat. Apalagi dunia saat ini, Bapak Ibu saudara-saudara, jujur saja sudah diwarnai dengan berbagai ornamen-ornamen kemajuan, terutama di era digital saat ini, di mana saudara dan saya diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, baik itu di dalam keluarga, baik kita sebagai pasangan hidup, suami istri, baik kita pekerja, pembisnis, baik kita yang di sekolah, negeri atau swasta, dan lain sebagainya. Di sini kalau kita salah mengambil keputusan, maka akan kurang baik untuk kehidupan kita. Oleh karena itu yang terutama ketika kita menyadari bahwa kita hidup di dalam suasana tersebut, ya jangan pernah kita menjauhkan diri kita dari firman Tuhan. Jangan pernah kita menjauhkan diri kita dari nasihat-nasihat firman, nasihat-nasihat orang tua, atau nasihat-nasihat orang-orang yang bijaksana. Karena itu kalau kita membaca Amsal pasal 1 sampai 27, di sana kita diminta terikatlah dengan nasihat-nasihat kehidupan, sehingga kehidupanmu menjadi baik. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah juga yang dialami dan dirasakan oleh seorang ayah dan anak, yaitu Raja Daud dan juga Salomo. Situasi kehidupan bisa saja manusia termasuk Daud dan Salomo, saudara dan saya, mengesampingkan hikmat Allah. Karena itu sadarilah secara dini. Itu disadari secara dini juga oleh Daud dan Salomo. Karena itu di dalam ayat 5 dan 6 jelas di sana dikatakan, khususnya saya baca ayatnya yang ke-6, Bapak Ibu.
Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Bapak Ibu saudara-saudara, melaksanakan tanggung jawab memang tidak mudah. Itu juga yang dirasakan oleh Raja Daud dan Raja Salomo. Ya, terutama kita lihat ketika Raja Daud menyerahkan kepemimpinannya kepada Salomo, dan bagaimana Raja Daud mendampingi anaknya Salomo untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan, terutama di dalam pembangunan bait Allah. Salomo harus mampu membedakan mana kehidupan yang baik dan tidak baik, mana kehidupan yang berhikmat dan tidak berhikmat. Bahkan kalau kita lihat di dalam pasal 3, Amsal pasal 3 ayatnya yang ketiga, dikatakan di sana, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jadi kita bisa membayangkan ketika anak-anak itu, keturunan-keturunan kita tidak lagi menempatkan nasihat, teguran, ajaran di hati mereka. Atau katakanlah kita sebagai orang tua dan gereja sudah tipis memberikan juga nasihat-nasihat kepada anak-anak kita. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau sesaat orang tua melupakan apa yang diinginkan Tuhan untuk diberikan kepada anak-anak, maka anak-anak juga akan sulit. Ketika Raja Salomo tidak lagi mampu mengendalikan dirinya secara totalitas, tidak lagi mampu mengendalikan sepenuh hatinya dalam mengasihi Tuhan, maka ia jatuh ke dalam dosa. Itu terlihat Bapak Ibu saudara-saudara ketika kita membuka Amsal pasal 11 ayatnya yang ke-6, di mana di sana dikatakan orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Jadi seorang ibu atau ayah miliki hati yang tulus. Anak-anak itu jangan pernah kau ukur bahwa hati yang tulus dari ayahmu atau ibumu atau dari kita orang tua ini ketika kita tidak pernah menegurmu. Kalau saya sih, kalau saya masih dimarahi, saya masih ditegur, saya masih dinasehati, itu berarti kesalahan yang tersembunyi sekalipun itu akan mudah keluar, ampuni saya Tuhan, tanpa setahu orang-orang yang terkasih dalam hidupku, gitu kan? Saya sudah menyakiti engkau. Karena itu Bapak Ibu, meskipun Raja Salomo gagal menyenangkan hati Tuhan secara totalitas, namun Raja Salomo tetap setia menggunakan talentanya, bakatnya, kebaikan-kebaikannya, hikmat yang ada dalam dirinya untuk tidak terpuruk dalam kehidupan karena melakukan salah. Tetapi ia terus berjuang supaya dia jadi berkat. Khotbah hari Minggu. Jadi artinya begini, semua orang itu tidak ada totalitas benar, jujur ya. Ada saat yang mungkin kita sadari atau tidak sadari, kita tidak berhikmat di hadapan Tuhan. Contohnya Salomo, ada saat saya tidak berhikmat sudah. Saya sudah jatuh dalam kesalahan. Tetapi apa yang terbaik yang ada dalam diriku saya tidak matikan. Saya terus berkarya di dalamnya. Itu bertumbuh. Karena itu baik ya. Seluruh dunia ini sebenarnya ya sangat, apalagi agama-agama yang seperti Kristen, Muslim itu akui loh Nabi Salomo, Raja Salomo itu ya. Bagaimana
Ia diakui ia luar biasa di bidang seni. Ia menciptakan banyak karya yang sangat-sangat bermutu dan sangat mengesankan. Saya juga suka ya baca kitab Mazmur, Amsal, Kidung Agung, itu menyentuh banget di dalam teguran-teguran yang spesifik agar supaya kita tetap mengalami sukacita. Salomo juga dikaruniakan hikmat untuk mengubah 1005 kidung ya. Saya juga belum terlalu perhatikan, tapi 1005 kidung, 3000 amsal. Banyak diantaranya dirangkum di dalam kitab Amsal. Ya karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, firman ini sangat mengingatkan kita dan mengajarkan kita bahwa apapun pengalaman kehidupan kita sebagai orang tua, sebagai anak-anak, jangan pernah kita berhenti menasehati. Jangan pernah anak-anakku ya, anak sekolah minggu, remaja, pemuda, jangan kau berhenti mendengar nasihat ayah ibumu. Kalau kau berhenti mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, maka hidupmu pun akan dihiasi hal-hal yang kurang baik. Engkau akan sulit berketeladanan. Orang tua-tua tolong nasihati anak-anak dengan baik, agar supaya cara berpikir kita, berkata kita, berbuat kita dimengerti oleh anak-anak kita dan mereka akan lebih bijaksana lagi di dalam kehidupan ini. Apalagi di situasi COVID-19 ini. Saya sangat senang merenungkan perkataan Bapak Habibie dalam hari tuanya. Ya. Akhirnya dalam perjalanan karirnya yang hebat, yang luar biasa, dia katakan begini, oh ternyata hidup yang terutama ini adalah spiritualitas. Sebab dengan spiritualitas itulah anak-anak mampu mengasihi Tuhan dan mengasihi orang tua. Bahkan Bapak Habibie katakan, saya sampai air mata saya jatuh ya, saya baca. Dia bilang begini, ada saat dia lihat rumah yang besar ini bisakah mengerti dia. Dia rindu anak-anaknya, dia rindu cucu-cucunya. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita spiritualitas kita baik, maka kita akan mampu menjadi terbaik kepada siapapun, terutama kepada orang-orang yang kita kasihi. Bapak Ibu saudara-saudara, keimanan itu ibarat akar pohon yang memberi atau membawa pertumbuhan yang baik. Karena itu Bapak Ibu, semakin iman kita kuat, pastilah juga akan nyata gitu loh di dalam perilaku kita. Dan implementasi perbuatan-perbuatan kita itu nampak bahwa kita berhikmat di hadapan Tuhan. Karena tidak ada seorang pun keluarga atau pribadi yang mau rumahnya rubuh. Karena itu jadikanlah rumah kita menjadi rumah iman. Bapak Ibu, iman itu seperti pondasi yang harus kita berjuang supaya tidak rapuh. Untuk itu jagalah pondasi itu dengan terus beriman kepada Tuhan. Orang tua harus setia mengajarkan hal-hal yang baik, yang benar kepada keturunannya, kepada generasinya. Kiranya kita orang tua setia mengingatkan anak-anak kita untuk hal-hal ini. Sehingga anak-anak kita tidak akan pernah melupakan nasihat itu. Bahkan nasihat itu menjadi pengajaran yang luar biasa dalam hidupnya dan membuat ia menjadi berhasil dalam cita-cita dan pengharapannya. Ini firman untuk kita semua. Haleluya. Amin. Datanglah ya sumber rahmat, selaras
memuaskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah kita balai sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Tiap hari ku berutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Mari kita satu di dalam doa syukur, kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih dan Rahmani, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk ibadah yang boleh menjadi bahagian kami hari ini. Biarlah dengan ketaatan dan kesetiaan kami beribadah di hadapan Tuhan, itu akan menjadi berkat yang baik. Pengharapan-pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat-Mu di GPIB, terutama GPIB Immanuel Surabaya ini. Berkatilah tanggung jawab kami sebagai orang tua. Berkatilah tanggung jawab kami sebagai majelis jemaat. Berkatilah tanggung jawab kami sebagai pelayan-pelayan pelkat. Berkatilah tanggung jawab kami sebagai anak-anak. Mampukanlah kami Tuhan untuk melaksanakan semua tanggung jawab yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk ekonomi setiap keluarga anak-anak-Mu. Berikanlah kami secukupnya Tuhan, terutama di situasi COVID-19 yang belum berakhir ini. Hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu kami menyerahkan. Ya Bapa yang Maha Kasih dan Rahmani, hamba-Mu juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Hamba-Mu juga berdoa untuk majelis sinode. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap mupel yang ada di GPIB. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk orang tua di lanjut usia. Hamba-Mu juga berdoa untuk para lansia. Hamba-Mu juga berdoa untuk para medis. Dan hamba-Mu berdoa untuk semua cita-cita dan pengharapan kami semuanya. Bapa yang Maha Kasih, hamba-Mu juga berdoa secara khusus. Kau tambahkan setahun usia pribadi atau rumah tangga dalam sepekan ini. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kebahagiaan mereka. Dan mereka semakin taat dan setia untuk melaksanakan tanggung jawab yang merupakan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan juga sesama. Ya Tuhan yang Maha Kasih, hamba-Mu juga berdoa bagi kehidupan para janda, duda piatu, yatim piatu. Jadilah pelengkap yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu juga berdoa bagi setiap keluarga yang jauh dari keluarga mereka. Jauh dari suami, jauh dari istri, jauh dari orang tua, cucu-cucu. Biarlah ya Tuhan, Engkau peliharakan mereka semuanya. Dan kami percaya bahwa dengan kekuatan hikmat kami tetap menempatkan dimanapun orang tua kami berada, anak-anak kami berada. Kami terus saling mengasihi, saling mendoakan, saling membina, dan saling mengajarkan hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Terima kasih Tuhan, ini doa yang kami serahkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberi persembahan syukur di hadapan Tuhan. Umat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat kata Alkitab di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Disilakan sidang jemaat berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk diberkati. Mari kita berdoa. Dalam curahan kasih-Mu sajalah ya Tuhan, kami memiliki segala kecukupan, dan dalam berkat-Mu sajalah ya Tuhan, Kau memampukan kami untuk memberi dengan pemberian ini. Kami tidak akan kekurangan, melainkan Tuhan akan mencukupkan hidup kami, sehingga kami selalu sejahtera dalam pengharapan pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah Bapak Ibu saudara-saudara, kita mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari bersama dengan keluarga kita untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai-Mu. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya
pemimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Arahkanlah kehidupanmu kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.